Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Biku Sakadamo, selaku Ketua Biku Pembina Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat Bapak Widya Dharma Pala, selaku Penyuluh Agama Buddha. Yang terhormat Bapak Ibu umat Buddha yang hadir pada kesempatan ini dan dimanapun berada. Yang terhormat Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Ruth Delaiskodat SSI APT MM, dan semua pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, singkatnya hadirin yang kami muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkesempatan mengunjungi Vihara Pubaratana untuk bersama umat Buddha di Provinsi Nusa Tenggara Timur merayakan Trihari Suci Waisak 2566 Buddhis Era tahun 2022 ini. Untuk itu, kami ingin mengajak Ketua Biku Pembina Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bapak Widya Dharma Pala selaku Penyuluh Agama Buddha untuk berbincang-bincang sejenak menggambarkan perayaan Trihari Suci Waisak 2566 Buddhis Era tahun 2022 di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di Kota Kupang. Selamat pagi Bapak Biku dan Bapak Widya. Sehat-sehat Bapak. Jadi kami di sini sudah berkumpul ingin mengetahui lebih dalam tentang agama Buddha itu sendiri di Kota Kupang itu seperti apa. Jadi mungkin kami ingin mengetahui, mungkin bisa diceritakan sedikit apa makna dari Hari Raya Trisuci Waisak itu sendiri, Bang. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, selaku Biku Pembina Wilayah Nusa Tenggara Timur, saya mewakili semua umat Buddha di sini. Selamat datang di Wihara Pubaratana. Mungkin ada yang pertama kali ke sini. Kami ucapkan selamat datang yang pertama kali, atau yang sudah pernah, ya selamat untuk mengunjungi ke sekian kalinya. Bapak-bapak, ibu-ibu dari Inspektorat Kantor Provinsi Nusa Tenggara Timur, ini sebuah penghargaan bagi kami. Bapak Ibu semuanya mau meluangkan waktu, sudi menyempatkan diri bisa hadir di tempat ini. Dengan demikian, ini menunjukkan benar-benar bahwa Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang sangat-sangat menjunjung kebersamaan, toleransi. Ya, provinsi inilah miniatur Indonesia, bahwa Bhinneka Tunggal Ika benar-benar hidup di tempat ini. Terkait dengan kunjungan yang sangat mengharukan bagi kami ketika kami menyongsong atau segera merayakan Waisak, ini juga ya bagian dari penghargaan Bapak Ibu semuanya ya atas ya betapa bangganya kita menjadi warga negara Indonesia, menjunjung tinggi persatuan ya. Jadi Waisak yang tadi disampaikan atau ingin diketahui sebetulnya lebih spesifikasinya yaitu mengagungkan kehidupannya dari guru Buddha. Jadi kalau bahasa umumnya nabinya umat Buddha adalah Siddhartha Gautama. Sebutan Buddha itu sebetulnya bukan sebutan sejak lahir. Jadi ketika seseorang mencapai tingkat spiritual yang tinggi yang disebut dengan
seseorang yang telah tercerahkan menjadi sadar, baru saat itu dia disebut sebagai Buddha. Jadi Buddha itu bukan wujud fisik, ya, bukan dilahirkan oleh manusia, tetapi ya kualitas batin, ya, kesadaran agung seseorang. Dan siapapun berhak mencapai kesadaran itu. Yang secara singkatnya digambarkan, Buddha itu adalah orang yang sudah sadar, sudah meninggalkan kejahatan dalam bentuk ya pikiran, ucapan, tindakan. Jadi singkatnya meninggalkan kejahatan. Lalu secara murni, secara tulus mengembangkan kebajikan. Jadi kebajikan ini bukan kebajikan terhadap satu kaum, bukan kebajikan antar manusia juga, tetapi kebajikan terhadap semua makhluk. Makanya pure kalau di dalam agama Buddha itu tidak diperkenankan untuk membunuh sebetulnya, membunuh makhluk apapun, sebagaimana kita juga meyakini bahwa semua makhluk tidak ingin menderita, semua makhluk ingin bahagia, semua makhluk tidak mau disakiti, ya, semua makhluk menghindari yang namanya penderitaan. Nah, jadi sifat-sifat Buddha yang meninggalkan kejahatan, mengembangkan kebaikan dan tulus ikhlas di dalam kebaikan inilah yang dijunjung tinggi sebetulnya ketika seseorang atau umat Buddha merayakan Waisak. Nah, kalau sering kita mendengar Waisak itu disebut dengan kata lain Tri Suci Waisak. Jadi 3 peristiwa agung, ya, berkenaan dengan yang pertama itu kelahiran. Jadi kelahiran calon Buddha ini, ya, kita mengatakan persisnya adalah calon Buddha, karena seperti yang saya sampaikan tadi, Buddha itu tidak dilahirkan, ya, tidak diperanakan oleh manusia, tetapi adalah pencapaian kesadaran. Nah, kelahiran Pangeran Siddhartha, ya, calon Buddha ini sebagai harapan, sebagai pertanda, ya, sebagaimana kita semua pernah lahir, ya, buktinya wujud kita sekarang, dan itu harus kita syukuri, harus kita sambut dengan baik. Nah, demikian juga kita diharapkan menyambut sesuatu yang baik dengan kebaikan juga. Jadi peristiwa kelahiran beliau terjadi tahun 623 sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi, sebelum hitungan 2002. Jadi 623. Lalu di usia yang ke-35, ya, setelah beliau berjuang, melatih diri, menempa diri, berguru juga, ya, terhadap banyak guru-guru yang tersohor pada masa itu, sampai kemudian beliau bertapa, ya, melakukan latihan-latihan khusus, ya, untuk menemukan pencerahan. Di usia 35 beliau mencapai pencerahan. Nah, di momen inilah beliau dikatakan menjadi Buddha, ya. Kemudian 45 tahun sejak itu, ya, artinya beliau mencapai pencerahan di usia 35 sebagai peristiwa yang kedua. Lalu peristiwa yang ketiga beliau wafat itu di usia 80. Jadi 45 tahun beliau kesana kemari melakukan perjalanan yang tidak sebentar dan sangat jauh untuk mengajarkan kebaikan. Nah, di usia 80 beliau wafat. Nah, ini juga sebagai renungan buat kita bahwa jangankan kita, nabi pun, orang-orang hebat pun wafat, meninggal dunia. Ya, jadi 3 peristiwa kelahiran, pencapaian pencerahan, kemangkatan beliau atau wafat inilah dikatakan Tri Suci Waisak. Nah, jadi lebih kepada menghormati, ya, meluhurkan sifat-sifat baji beliau, mengenang kebajikan beliau, berniat untuk meneruskan kebajikan beliau semasa hidup. Itulah yang direnungkan oleh umat Buddha ketika memperingati Waisak ini, Tri Suci Waisak. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk sejarah singkat Hari Raya Tri Suci Waisaknya. Kemudian untuk yang berikutnya yang ingin kami tahu itu
tahun ini tema Hari Raya Trisuci Waisak itu seperti apa Bapak temanya? Dan bagaimana umat di Kota Kupang atau di Provinsi Nusa Tenggara Timur merayakan Hari Waisak untuk tahun 2022 ini? Ya, untuk pertanyaan ini nanti kita share ya. Mungkin beliau akan menyampaikan lebih lengkap, tetapi yang ingin atau yang bisa saya jawab, tema Waisak tahun ini yaitu moderasi beragama untuk kedamaian. Ya, jadi kedamaian kita semua, yang tentu kata lain atau yang dekat dengan kedamaian ya keharmonisan, kerukunan. Moderasi beragama maksudnya ini bukan maksudnya kemudian kita memodernkan ya keyakinan kita, seolah-olah keyakinan kita yang awal itu tidak modern, tidak ya. Adalah tentang bagaimana kita merelevansikan ya keyakinan agama kita untuk kebutuhan kita saat ini. Semuanya sudah ada, semua sudah ada hubungannya. Tinggal kita menggali kemudian ajaran agama kita masing-masing supaya kehidupan beragama kita harmonis, damai, tentram, toleran, yang kemudian tujuan akhirnya adalah sama-sama untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan bersama. Dan mungkin selanjutnya saya serahkan ke beliau untuk menyampaikan lebih lengkap. Ya, sebelumnya terima kasih. Selamat pagi, Mama. Bapak Ibu semua, selamat pagi. Terlebih dulu saya mohon izin dulu, Bante. Ada Pak penyelenggara di belakang. Saya mohon izin dulu. Pak Ketua Wihara, Pak Yan Sigar juga sudah ada di tengah-tengah kita. Izin mewakili Pak penyelenggara dan Pak Ketua Wihara bahwa untuk umat Buddha di Kota Kupang ada beberapa rangkaian kegiatan menuju Waisak. Yang pertama tentu yang disampaikan oleh Bante tadi, peduli sosial atau bakti sosial sebagai bentuk rasa cinta kasih dan kasih sayang kami umat Buddha yang di Kota Kupang terhadap saudara-saudara kami atau teman-teman kami yang membutuhkan. Yang mana kegiatan ini difokuskan ke beberapa panti asuhan di Kota Kupang. Panti asuhan tentu panti asuhan lintas agama, yang kami tidak hanya memandang bahwa harus kami saja, tapi ini adalah lintas. Dan yang kedua, benar tanggal 14 akan dilaksanakan pengambilan air yang kami rencanakan di Bau Mata, di sumber air yang di Kota Kupang di Bau Mata. Dan kegiatan yang ketiga ini juga sebagai bentuk cinta kasih dan kasih sayang khususnya yang dipahami oleh umat Buddha kepada semua makhluk. Tanggal 15 kami akan mengadakan kegiatan Fangsen atau pelepasan satwa, yang mana yang disampaikan Bante tadi, tidak ada satupun makhluk yang ingin disakiti, maka kami mau membebaskan, misalnya melepaskan burung atau ikan supaya terbebas ke alam di mana mereka harusnya hidup. Sehingga kalau terbebas berarti kan hidupnya bahagia, tentram, dan senang tentunya. Dan tentu acara penghujung dari Waisak itu sendiri pada tanggal 16 Mei hari Senin, yaitu kalau Basomo mengatakan sembahyang, tapi kami lebih dekat mengatakan puja bakti, memberikan penghormatan atau peringatan Trisuci Waisak itu pada tanggal 16 Mei di wihara ini, di Wihara Pubaratana Kota Kupang. Mungkin rangkaian kegiatannya, gambarannya demikian untuk memeriahkan Waisak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Widya untuk jawabannya. Jadi kegiatan untuk menuju Hari Waisak ini cukup padat dan lebih untuk berbagi kepada sesama umat beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk selanjutnya
Umat Buddha yang berada di Kota Kupang ini kira-kira ada berapa, Bapak? Baik, umat Buddha yang ada di Kota Kupang ini tidak banyak, hanya 250 orang, bukan kakak. 250 orang menurut data kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang. Jadi komunitas kami umat Buddha tidak banyak, tapi meskipun kami tidak banyak, kami juga mencoba berbuat untuk sesama yang ada di Kota Kupang, khususnya dalam rangka Waisak ini. Gitu. Kalau untuk viharanya sendiri ada berapa di Kota Kupang? Kalau wihara yang ada di Kota Kupang satu-satunya di sini. Jadi ini wihara satu-satunya yang mana diberi nama Wihara Pubbaratana. Ya. Jadi permata dari timur gitu. Karena ratana itu artinya permata, sedangkan Pubba itu timur. Jadi ini permata dari timur gitu. Sesuai dengan tempatnya begitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit wihara ini berdirinya sejak tahun berapa? Jadi umat Buddha yang ada di Kota Kupang sebelum adanya wihara ini itu melakukan puja bakti atau umumnya disebut dengan sembahyang itu berpindah-pindah dari rumah ke rumah karena belum ada tempat yang tetap begitu. 2020 wihara ini atau umat Buddha di Kota Kupang menggunakan wihara ini sebagai tempat untuk melakukan ibadah, melakukan sembahyang, melakukan puja bakti begitu. Tapi ya banyak perjuangan sebelum-sebelumnya, mulai tahun 2016 sudah mengawali pembangunan wihara ini sampai kondisi ada seperti saat ini gitu. Oke, baik, terima kasih Bapak Widya telah berbagi dengan kami. Terima kasih juga kepada Biku Sacadamo yang telah menambah wawasan kami pada hari ini tentang agama Buddha dan Hari Raya Waisak itu sendiri. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Ruth D. Laiskodat, SSI APT MM. Kepada Ibu kami silakan. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Biku Sacadamo, Ketua Biku Pembina Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ima SAG, Penyelenggara Bimas Buddha, Kementerian Agama Kota Kupang, Bapak Widya Dharmapala, Penyuluh Agama Buddha, dan Bapak Ibu umat Buddha yang hadir, juga yang akan mengikuti perayaan Trisuci Waisak 2566 Buddhis Era tahun 2022. Saya atas nama pribadi dan seluruh ASN Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur mengucapkan terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk berkunjung di Vihara Pubbaratana, Kota Kupang, agar kita sedikit memahami dari para biku dan juga pembina penanggung jawab, mengetahui secara lengkap bagaimana Hari Raya Trisuci Waisak ini dan juga beberapa kegiatan di tahun 2022 sebelum memasuki acara. Karena sebagai umat yang beragama, kita patut menghargai umat yang lain, dan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh ASN Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur di setiap hari raya agama tertentu yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan kita berharap pemahaman ini akan meningkatkan
toleransi antar umat beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang terakhir, apabila ada kekeliruan yang kita lakukan di lingkungan vihara, kami mohon dimaafkan dan tidak menutup kemungkinan untuk tahun berikutnya kita diberikan kesempatan untuk berkunjung sehingga kita memahami secara baik, meningkatkan toleransi selama kehidupan sehari-hari di provinsi kita. Terima kasih dan saya kembalikan. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Santi, santi, santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Biku Sakadamo selaku Ketua Biku Pembina Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Biku Sakadamo kami silakan. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, mengucapkan terima kasih dengan ya penghargaan dan penghormatan yang sudah diupayakan ya dengan meluangkan waktu, tenaga, ya, kesempatan untuk hadir di tempat kami di rumah kita bersama ini. Maka kalau tadi Ibu menyampaikan ini adalah kegiatan yang perlu ditingkatkan, dikembangkan dan akan dilakukan di masa-masa yang akan datang. Tentu tempat ini sangat dan selalu terbuka, pintu terbuka lebar untuk Bapak Ibu semuanya, bahkan tidak harus setahun sekali. Ya, kita memiliki 4 hari raya sebetulnya, tapi yang besar yang dijadikan hari libur nasional Waisak. Ada yang selanjutnya ada Asada, ada Katina, ada Maga Puja. Ya, untuk mengetahui lebih jelas mungkin kalau datang lagi. Ya, terima kasih atas semuanya dan kami mohon maaf juga apabila ada sambutan atau hal-hal yang kurang berkenan, yang tidak pas, yang tidak sesuai, sampai Ibu Bapak semuanya lesehan ya duduk di sini ya, mungkin kurang kasurnya atau bagaimana, kami mohon maaf. Tetapi satu hal yang saya bangga dengan pakaian tradisi adat dari Nusa Tenggara Timur ini, saya tidak pakai sarung sendiri ya. Kalau sebelumnya kan semua pakai celana, pakai pakaian biasa, tapi ini jadi kita sama-sama, kecuali beliau ini pakai celana. Ya, kalau kita ini memang seumur hidup Bapak ya, Ibu selama menjadi seperti ini tetap menggunakan pakaian ini, tidak berganti, karena memang itu sudah tekadnya dan berusaha yang menjaga adat. Jadi adatnya para biku ya, budayanya para biku ya pakaiannya seperti ini. Kalau saya yang laki-lakinya, kalau yang perempuannya seperti atasila nih, ini namanya atasila. Jadi beliau ini mahasiswi, beliau dari Larantuka, Flores, yang sekarang masih studi dan menyisakan menyelesaikan untuk skripsi ya, beliau S1. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Ruth Beles Kodat, SSI APTMM, Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur, beserta seluruh ASN Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengucapkan Selamat Hari Raya Suci Waisak 2566 Buddhist Era kepada umat Buddha di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
Thank